إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya kita saat ini sudah berada pada tanggal 19 Sya'ban. Ini artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban ini, dan kita akan bersama-sama insyaallah dengan izin Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan yang diberkahi Allah dan penuh dengan ampunan Allah. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehubungan dengan kita saat ini sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan, maka ada baiknya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Sebagaimana Ramadan adalah tamu yang harus kita sambut, maka penyambutan Ramadan ini tentunya harus dengan persiapan yang matang, harus dengan persiapan yang maksimal, sehingga mudah-mudahan ketika kita masuk di bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan iman, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kita semua. Dan tentunya tujuan dari ibadah puasa yang nanti akan kita laksanakan adalah seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya ada 5 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan rohani kita, mempersiapkan jiwa dan hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali perintahnya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Allah memulainya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini setidaknya mengindikasikan bahwa pelaksanaan ibadah puasa nanti adalah ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum memasuki bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita membersihkan hati kita
membersihkan jiwa kita dari segala penyakit-penyakit hati, dari segala penyakit-penyakit jiwa yang bisa menghalangi kita untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Ketika kita melakukan suatu dosa, maka kata Rasulullah SAW, di hati kita ada satu titik yang menempel. Maka ketika dosa itu terus berlanjut atau dosa itu terus kita lakukan, titik-titik hitam yang menempel di hati kita akan semakin banyak dan pada akhirnya akan menutupi hati kita. Maka ketika hati ini tertutup oleh banyaknya maksiat yang kita lakukan, oleh banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, maka tentunya akan sangat berat bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sangat sulit bagi kita untuk menunaikan atau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini melaksanakan ibadah saum Ramadan. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersihkan hati kita, jiwa kita, kita isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang segala sifat-sifat yang mengotori hati kita, yang mengotori jiwa kita. Hanya dengan hati yang bersih inilah yang tentunya nanti akan bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Dan tentunya bagi orang-orang yang hatinya senantiasa bersih, maka inilah orang-orang yang nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun persiapan yang kedua yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah persiapan jasadiyah. Kalau tadi kita sudah mencoba untuk mempersiapkan hati kita, jiwa kita, ruhani kita, membersihkan hati kita dalam rangka kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak kalah pentingnya adalah kita juga mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan jasmani kita, jasad kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan mempunyai siklus yang berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan, yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di bulan-bulan lain itu nilainya sangat besar. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika fisik kita lemah, ketika jasad kita atau jasmani kita tidak mampu melaksanakan ibadah, maka tentunya ibadah yang akan kita lakukan tidak akan maksimal. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat fisiknya, orang beriman yang kuat jasmaninya, orang yang beriman yang sehat jasmani dan fisiknya, maka kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang atau manusia yang fisiknya lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di saat kita saat ini masih belum selesai menghadapi masa-masa pandemi Covid ini, maka tentunya menjaga kesehatan kita adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang sudah mencontohkan bagaimana kuatnya fisik beliau, sehingga beliau mampu melaksanakan ibadah yang kemudian kita bisa lihat di dalam beberapa riwayat, sampai ketika beliau salat malam pun kaki beliau hingga bengkak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi mempersiapkan fisik kita di dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini adalah sebuah keharusan, karena kita tidak mungkin melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal. Tidak mungkin kita akan membaca Al-Quran dengan maksimal di bulan Ramadan, salat tarawih dengan maksimal di bulan Ramadan, kecuali ditopang dengan kekuatan fisik yang prima.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang perlu kita persiapkan ketika kita menyambut bulan Ramadan ini adalah persiapan fikriyah sakofiyah. Persiapan fikriyah sakofiyah adalah mempersiapkan diri kita dengan ilmu, wawasan keislaman, terlebih khususnya adalah tentang ilmu di bulan Ramadan. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka ini diisyaratkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang tidak akan diterima amalnya. Selain ikhlas dalam beramal, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap amal yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini artinya ketika kita melakukan suatu amal dan di situ tidak ada petunjuknya atau dalilnya atau ilmunya yang menunjuki bahwa kita bisa melakukan itu, maka sudah dipastikan amalan yang seperti ini akan tertolak, meskipun orang yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada di dalam agama kita, maka kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mari bersama-sama kita kembali melihat kembali apa sebenarnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan berdasarkan ilmu. Bagaimana puasa yang benar berdasarkan ilmu. Bagaimana mengisi bulan Ramadan secara benar berdasarkan ilmu. Karena dengan inilah mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan tidak menjadi sia-sia. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau menulis bab khusus tentang ilmu ini. Maka beliau beri judul di bab kitab beliau dengan judul Al-Ilmu Qablal Qawli wal Amali. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus di atas. Ilmu harus berada di atas sebelum kita melakukan sesuatu dan sebelum kita mengucapkan sesuatu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun persiapan yang keempat yang perlu kita lakukan sebelum kita menyambut bulan Ramadan ini adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah maksudnya adalah mempersiapkan harta kita. Apa maksud kita mempersiapkan harta kita untuk menyambut Ramadan? Ini bukan berarti kita mempersiapkan harta kita untuk membeli makanan-makanan yang mewah, bukan untuk membeli pakaian baru, bukan untuk membeli menu buka puasa sebanyak-banyaknya. Tetapi persiapan maliyah ini kita mempersiapkan harta kita dengan tujuan kita akan menginfakkan, mensedekahkan harta kita itu nanti di bulan Ramadan. Karena setiap amalan, setiap ibadah, setiap perbuatan ketika masuk di bulan Ramadan kemudian kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mempersiapkan harta kita ketika ingin menyambut bulan Ramadan adalah tujuannya agar kita nanti bisa lebih banyak berinfak di bulan Ramadan, agar kita lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan, agar kita bisa lebih banyak memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, agar kita bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami kesulitan-kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang terakhir yang perlu kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan ini adalah persiapan amaliyah, yaitu mempersiapkan program-program, aktivitas yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kita harus punya target. Apa yang menjadi target kita di bulan Ramadan nanti? Kalau misalnya membaca Al-Quran atau tilawatul Quran atau tadarus Quran di luar bulan Ramadan hanya kita bisa tamatkan atau khatamkan satu kali
maka target kita harus mempunyai bahwa kita di bulan Ramadan harus lebih dari 1 kali khatam Al-Quran. Kita harus punya target bahwa di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini, kita harus melaksanakan ibadah tarawih 1 bulan penuh tanpa ada cacat sedikit pun. Kita harus punya target bahwa kita di bulan Ramadan tahun ini harus melaksanakan ibadah solat fardu berjamaah rutin selama 1 bulan ini. Inilah yang kita maksud mempersiapkan amaliyah, mempersiapkan program-program yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Sekali lagi, bahwa ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas ini yang tadinya di luar bulan Ramadan itu seperti biasa-biasa saja, maka ketika kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka aktivitas itu menjadi luar biasa. Mengapa menjadi luar biasa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang beribadah di bulan Ramadan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Inilah kehebatannya berpuasa. Tidak ada ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah puasa ini. As-saumu li, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang nanti akan memberikan ganjarannya, yang akan memberikan pahalanya. Kalau kita salat berjamaah, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ganjaran atau pahalanya 27 derajat. Kalau kita berinfak, maka kita akan mendapatkan pahala sampai 100 kali lipat. Tetapi ketika menyebut puasa, ketika menyebut siam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nominalnya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala ibadah puasa yang nanti akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, marilah kita camkan bersama-sama apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 5 persiapan yang bisa kita lakukan di sisa-sisa terakhir di bulan Sya'ban ini dalam rangka kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan sukacita dan penuh nanti ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.